Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur kalau kita boleh berbakti pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita belajar akan bagaimana kita menjadi pengikut Yesus. Saudara, kerap kali kita tidak menyadari bahwa pengikutan kita kepada Tuhan Yesus itu lebih banyak dipengaruhi oleh daging dan pikiran. Maka dari itu kita belajar. Maaf saudara, saya terus terang, saya orangnya ini terus terang, ndak bisa tedeng aling-aling, ndak bisa sembunyi-sembunyi. Kalau ada yang tidak benar ya saya katakan. Saya terus terang. Saya berdoa di belakang sana. Saudara yang main piano tadi single, dia main piano, dia mainkan semua. Tapi yang lain tidak ada yang dengerin, jadi pasar. Saudara. Saya jadi bingung, saudara. Kita mau datang, mau menyembah Tuhan. Datang sini dengerin anak Tuhan memuji, harusnya kan kita berdoa, kita menghayati, betul tak? Malah jadi pasar, bingung saya yang di belakang. Kok rame ini? Loh ini pasar apa? Maka dari itu saudara, kita kalau mau berbakti, kalau mau menyembah kepada Tuhan, itu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, ada masanya, ada waktunya. Nanti kalau orang mau menyembah kepada Allah, ia harus datang di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi saudara tidak dapat menghampiri Allah tanpa kuasa, pimpinan, urapan Roh Kudus dan firman. Karena kebenaran itu firman. Firman itu Yesus. Maka dari itu, kalau saudara mau mengenal Allah, saudara harus dua hal ini tidak bisa saudara tinggalkan. Firman dan Roh Kudus. Maka banyak orang kepengen mengenal Allah. Sekarang saya tanya saudara, sebagian besar ini, saudara kenal Tuhan atau tidak? Saya tanya ini yang biasa ke gereja di sini ini, saya tanya, kamu kenal Tuhan enggak? Pasti kamu jawabannya kenal, betul? Betul dah? Kalau enggak kenal enggak datang sini dah? Iya dah? Nah, sekarang saya tanya, saudara warga negara Indonesia enggak? Sebagian dah. Atau yang ada yang enggak, warga negara asing mamanya ya. Saudara kenal Presiden Indonesia enggak? Kamu kenal atau tahu? Kenal apa tahu? Nah, sekarang saya tanya, kamu anaknya Tuhan Yesus, ya dah? Ngaku anaknya Tuhan Yesus dah? Kenal atau tahu? Nah, gue bingung. Tadi bilang kenal, sekarang bilang, lo kenal apa tahu? Kalau kenal, pernah ketemu Tuhan Yesus? Contohnya kamu kenal presiden atau tahu? Tahu dah? Itu presidenmu tahu dah? Tahu. Nggak kenal dah? Sebab kalau kenalan, itu ya ngomong-ngomong, ngobrol, kenal, betul enggak? Lah, kamu sama Tuhan itu kenal apa tahu? Kenal? Pernah ketemu? Wah, yang diangkat Alkitab loh. Lah kalau kamu tahu, kamu kenal Tuhan Yesus melalui Alkitab, itu kenal atau tahu? Persis kayak kamu warga negara lihat TV. Tahu apa kenal? Tahu. Makanya itu, kamu itu belum kenal Tuhan. Kalau kamu kenal Tuhan, contohnya,
Kalau presiden itu datang ke rumah itu, kamu mau datang, presidennya di rumah. Kamu mau datang, kamu berani kayak pasar? Tak berani toh? Kenapa? Takut toh? Lah, saudara tadi datang ke sini, kamu percaya enggak kalau Tuhan Yesus sudah datang dulu? Percaya? Lah kok kamu kayak pasar? Nah, yuk, jadi ternyata kamu enggak kenal toh? Merasakan hadiratnya saja enggak. Kalau rasa, kamu pasti menghormati. Saudara tahu, kita kerap kali jadi orang Kristen, tapi enggak sadar kalau kamu ini belum mengenal Tuhan. Maka dari itu, saya berani mengatakan saya kenal Tuhan. Sebabnya apa? Saya ketemu sendiri, ngomong-ngomong sendiri sama Dia. Makanya kalau orang Kristen bilang, kamu kenal? Kenal. Sudah pernah ketemu belum? Belum. Ngomong-ngomong sama Dia, apalagi ketemunya belum. No? Cuma sekedar tahu. Maka dari itu kita harus belajar. Kalau engkau tidak mempelajari firman daripada Tuhan, kamu tidak akan mengenal Dia. Sebab hanya melalui firman-Nya ini, kamu nanti kenal. Sebab Yesus yang ngomong, bukan saya loh. Yesus sendiri yang ngomong. Coba lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-21. Alkitab yang ngomong. Dan Tuhan Yesus, ini omongannya Tuhan Yesus yang dicatat ini. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau saudara dan saya memegang perintah Tuhan, berarti saudara tahu perintah-perintahnya, betul enggak? Untuk tahu harus baca Alkitab. Nah, setelah engkau membaca Alkitab dan tahu, engkau lakukan. Jadi tidak sekedar baca tahu, tapi harus menjadi pelaku firman. Kalau saudara dan saya sudah tahu dan membaca dan melakukan firman, Yesus berkata, itu tandanya kamu mengasihi aku, dan kamu akan dikasihi oleh Bapa, dan Bapa dan aku akan menyatakan diriku kepadamu. Nah, kalau Tuhan janji mau menyatakan dirinya, itu Tuhan Yesus akan nemuin kamu enggak? Ya dah? Nah, kalau Tuhan Yesus mau merendahkan diri nemuin kamu, lah itu baru kamu kenal. Betul? Makanya kamu kenal apa tahu? Tahu. Sekarang mau, nah ini memang bilang kenal karena dia memang sudah kenal, bisa. Tapi saudara, sekarang saudara yang tahu ini mau kenal enggak? Mau belajar. Lalu belajarnya mesti baca Alkitab. Nah, saudara ini jadi orang Kristen berapa tahun? Sudah ada setahun Pak belum? Tapi baca Alkitabnya sudah selesai belum? Loh, kamu jangan jawab yang sudah. Saya yang tanya yang belakang ini loh. Kamu yang sudah setahun lebih ini baca Alkitabnya sudah selesai belum? Belum. Lah kalau baca Alkitabnya belum selesai, lah yang perintahin yang mana yang mau diikuti? Kenapa saudara? Karena saudara cuma sekedar jadi orang Kristen, sekedar jadi agama. Rugi kamu. Kekristenan bukan agama. Perhatikan. Kenapa kitabnya orang Kristen ada dua kitab, kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama itu agama. Kitab Perjanjian Lama itu agama. Sebab itu kitabnya orang Yahudi, agama Yahudi. Kitab Perjanjian Baru bukan agama. Saudara perhatikan. Sebab Tuhan Yesus selalu berkata,
Kalau kamu percaya kepadaku, kamu harus menjadi pelaku firman seperti aku. Itu bukan agama, saudara. Kalau agama, itu ajaran. Tidak boleh ini, ya harus begini, harus begini. Tapi Yesus berkata, aku memberi contoh kepada kamu yang kamu harus lakukan. Jadi pengikut Yesus yang disebut orang Kristen, itu pengikut Yesus enggak? Pengikut Yesus berarti melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi kekristenan itu bukan agama, tetapi adalah pelaku-pelaku firman. Itu kekristenan. Punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Itu Kristen. Maka dari itu saudara, saya ajak saudara supaya benar-benar menghayati kekristenanmu. Kalau enggak rugi. Mengapa saya berani katakan dan saya berani tanya saudara, kenapa kamu enggak membaca Alkitab selesai? Sebab saya dari umur 12 Tuhan berkata, baca Alkitabna. Umur 12 Tuhan sudah berkata pada saya, ngomong, baca Alkitabna. Saya bilang, Tuhan, baca Alkitab tidak ngerti. Baca saja. Dan Alkitab ini saya sudah baca 80 kali lebih. Dan Tuhan berkata, baca terus. Karena dari situ kamu akan mendapatkan kehidupan. Makanya saya anjurkan saudara, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Hidupmu akan diubahkan. Karena firman Tuhan berkata, di dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru. Nah, kamu ini sudah diubah apa belum? Ini loh saudara. Sebab orang masuk surga, saya sendiri sudah dibawa ke surga oleh Tuhan. Dilihatkan. Dan Tuhan berkata, cocok enggak sama Alkitab? Saya bilang, cocok semuanya Tuhan. Lalu Tuhan berkata, orang masuk surga itu tidak ditanya, kamu orang Kristen apa enggak? Enggak ada. Kamu anggota gereja mana? Enggak ada. Maka pada waktu hamba Tuhan, pendiri gereja Metodis, dia dibawa ke Firdaus, dia bangga rasanya. Dia berkata apa? Wah, pasti jemaatku paling gede di surga. Waktu sampai di surga, dia tanya malaikat, malaikat, sini ada orang Pantekosta enggak? Enggak ada. Orang Katolik? Enggak ada. Orang GKI? Enggak ada. Orang GKT? Enggak ada. Orang Baptis? Enggak ada. Paling akhir dia tanya, orang Metodis? Tidak ada. Wajar dia. Enggak ada. Enggak ada. Yang ada siapa? Pengikut Yesus. Nah, saudara tahu. Jadi kekristenan bukan agama, tetapi adalah pengikut Yesus pelaku firman. Maka dari itu saudara, baca Alkitab. Sebab kalau kamu mau masuk surga, ditanyanya apa? Apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa? Pandu Sundarsing, seorang hamba Tuhan dari India, pada waktu dia diberi penglihatan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia dulunya juga punya pandangan bahwa untuk masuk surga harus melakukan ini. Tuhan bilang tidak. Untuk masuk surga adalah orang yang benar-benar menyembah, ya, mengabdi kepada dia. Nah, di dalam satu gereja, Sandu Sundarsing dia lihat seorang hamba Tuhan, pemimpin gereja, lalu dia punya sekolah Alkitab. Dia mengajar orang-orang jadi murid Tuhan, jadi guru Alkitab. Waktu dia mati, Sandu Sundarsing lihat. Hamba Tuhan pendeta ini mati. Lalu mau masuk surga, dia merasa sudah bawa banyak jiwa. Merasa sudah bawa banyak jiwa. Jadi dia bangga. Dia sampai ke pintu surga, ketemu dua malaikat yang menjaga pintu gerbang. Lalu malaikat ini berkata, hai manusia, kamu mau kemana? Ini pendeta ini gak bangga karena dia berjemaatnya juga gede dan dia punya sekolah Alkitab. Dia berkata,
aku mau ketemu Tuhan Yesus. Aku mau lapor apa yang aku sudah lakukan di dalam dunia. Malaikat itu geleng-geleng kepala, saudara tahu. Pedangnya menyala-nyala, dia bilang apa? Manusia, engkau tidak boleh masuk surga. Kaget dia. Malaikat, kamu tidak kenal aku ya? Lalu malaikat itu berkata, aku kenal, kamu pendeta loh. Iya. Kamu belum boleh masuk surga. Bayangin, saudara. Ngomel pendetanya ini. Depan pintu, awas gue, nanti deh aku ketemu Tuhan Yesus tak laporin. Malaikatnya mesem-mesem, masa bodoh. Lalu sebentar lagi, anggota gereja dia, tukang kayu, miskin, mati juga. Dia pergi ke sana, dia kaget lihat pendeta nih. Loh, pendeta nih ternyata kok mati sih? Kok di situ? Dia bilang, loh, Pak Pendeta, kamu kok di sini? Lah kok enggak masuk? Kenapa Pak Pendeta? Pendeta ya bilang, malaikat dulu, enggak tahu diri, enggak kenal aku. Nah, si malaikat ini juga galak sama orang tukang kayu ini. Dia bilang kata nih, malah digentak. Manusia, mau kemana kamu? Dia kaget. Dia lalu berlutut. Dia berkata, aku mau menemui Tuhan Yesus. Apa yang kamu mau? Gunanya apa? Perlumu apa? Kamu mau nemui? Kalau pendeta itu tadi berkata, aku mau melaporkan apa yang aku lakukan. Ini tukang kayu bilang apa? Aku mau datang menyembah Dia. Nah, malaikat itu langsung manggut-manggut. Berbahagialah engkau, manusia, pintu surga terbuka bagimu. Buka, saudara. Waktu buka, dia bangkit mau masuk, pendetanya protes. Pendetanya protes. Malaikat, aku protes. Dia adalah jemaatku. Kenapa aku tidak boleh dia masuk? Malaikatnya ketawa lagi. Pendeta, penyakitmu kambuh. Jadi kamu belum boleh masuk surga karena penyakitmu kambuh, kumat lagi. Dan di surga tidak ada penyakit itu, tidak ada. Jadi kamu belum boleh masuk. Penyakitnya apa? Sombong. Karena merasa bahwa dia banyak, punya jemaat banyak, punya sekolah Alkitab. Nah, pendeta ini ngomel-ngomel. Lalu tukang kayunya jemaatnya bilang, maaf ya Pak Pendeta, aku tak jalan dulu. Dia masuk. Jadi pendetanya ini ternyata apa, saudara? Calo surga. Tahu calonya surga? Saudara tahu calo enggak? Tahu. Calo itu apa? Coba di sini biasanya. Kemana? Jakarta. Penumpangnya semua naik, dianya ketinggalan enggak? Nah, jangan jadi calo surga. Ayo ikut Yesus ke surga. Ayo Yesus ikut surga. Orang lain ikut, kamu ketinggalan. Kenapa? Nah, kamu tidak kenal Yesus, cuma tahu. Lalu apa? Propaganda. Ikut Yesus. Orang lain ikut sungguh-sungguh, kamu di mana? Tinggalan. Itu calo. Ayo, banyak orang Kristen jadi calo surga. Kenapa? Nambah cah wendal. Ya toh? Ngerti enggak? Saudara mau jadi calo enggak? Mau masuk? Baca firman. Sembayang. Minta pimpinan Roh Al-Kudus supaya saudara mengerti. Kita harus belajar benar-benar tentang hal firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya saudara dan saya menikmati apa yang Yesus janjikan untuk saudara dan saya.
Tuhan Yesus ini datang untuk memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Supaya hidup saudara diubahkan jadi tenang, damai, sejahtera yang daripada Allah. Betul enggak? Tapi kalau engkau cuma sekedar datang ke gereja, pulang, cuma ngobrol, ketemu rame-rame, ngapain? Enak dah rumah. Dasar di sini cuma sekedar kumpul-kumpul rame-rame, nanti sampai surga tidak ada. Percuma, saudara. Sebab, saudara perhatikan, jalannya ke surga itu sempit atau lebar? Oh, ngerti toh? Sempit toh? Pintunya sempit atau lebar? Tahu. Lah, kalau sempit itu jalannya bisa rame-rame atau sendiri-sendiri? Lah, sudah tahu gitu kok senengnya rombongan rame-rame. Ngobrol, masuk rumah Allah ngobrol. Lah itu kan rame-rame toh. Lah kowe nanti masuk jalan ke surga rombongan, sing rombongan kemana? Neraka. Lo kebagian itu mau belajar masuk ke rumah Allah harus sendiri-sendiri. Jalannya sempit, pintunya sempit. Jadi kalau belajar ini mau masuk rumah Allah sendiri, berbakti, masuk menyembah. Tendang, ayo, bareng-bareng. Loh, ngerokok malah. Saudara tahu, Yonggiso itu punya jemaat berapa? 600.000 lebih. Saudara tahu, kalau engkau masuk gerejanya, gereja sekali kebaktian itu sekitar 25.000 masuk ke ruangan, tidak ada yang ngobrol, tidak ada. Semua nyembah Tuhan, sebab dia tahu ini pintu surga. Malah saudara rombongan, gak boleh. Mulai sekarang bertobat. Jadi belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tahu bagian kita, di mana kita berada. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Mulai ayat yang ke-20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, perhatikan saudara, beribadah. Terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku." Perhatikan. "Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Sampai di sini. Saudara, engkau lihat, perhatikan, dan engkau lihat dan engkau simak di dalam hati dan pikiranmu,
bagaimana eratnya Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Saudara perhatikan, Bapak bicara enggak? Menyaut enggak? Allah berbicara dalam suara manusia atau tidak? Ya, perhatikan. Demikian erat Bapak dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kenapa saya katakan bahwa kekristenan bukan agama? Agama-agama yang lain selalu tidak ada yang menyuruh dan berani menyebut Allahnya Bapa. Betul tidak? Siapa saja, agama mana saja, tidak ada satu yang berani menyebut Allah itu Bapa, kecuali orang Kristen. Makanya saya katakan bahwa kekristenan bukan agama, karena kekristenan adalah hubungan antara Bapa dan Anak. Maka dari itu saudara kenali Allah Bapakmu. Kalau tidak, engkau rugi, saudara. Engkau tidak beda dengan orang lain. Karena apa? Agama. Tapi engkau kekristenan adalah hubungan Bapa dengan Anak. Demikian akrab. Nah, tetapi bagaimana saudara dan saya dapat menyenangkan dan punya hubungan yang demikian erat dan akrab seperti Allah Bapa dengan Yesus? Sebab Tuhan Yesus tadi sudah ngomong, kalau engkau menjadi pengikutku, melayani aku, kau harus berada di tempat aku berada. Jadi saudara harus pelajari ini. Tuhan Yesus pada waktu dia di dalam dunia, dia manusia biasa enggak? Dia ada keinginan enggak? Dia ada kerinduan enggak? Coba saudara, dia baru umur 33 tahun. Baru umur 33 tahun, masih cukup muda. Dia baru kumpul sama murid-muridnya 3 tahun. Sekarang dia tahu waktunya sudah tiba. Dia harus kembali kepada Bapa. Secara daging dia masih kepingin sama murid-muridnya enggak? Makanya dia berkata di sini. Perhatikan ayat ini. Sekarang jiwaku terharu. Mengapa jiwa Tuhan Yesus terharu? Karena dia tahu waktunya sudah tiba, harus kembali kepada Bapa. Kalau saudara dan saya mau belajar dari Tuhan Yesus, engkau akan menjadi orang-orang yang peka terhadap apa rencana Bapa di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hidupmu tidak pernah ada takut, tidak pernah ada khawatir. Karena apa? Karena kamu tahu hidup dan langkah-langkahmu ditetapkan oleh Bapa. Bapa itu menetapkan langkahnya anak-anaknya enggak? Saudara tahu langkahmu sudah diatur oleh Bapa. Kalau engkau tahu, kamu tidak harus khawatir. Kita tidak punya takut lagi. Yesus tidak pernah khawatir. Yesus tidak pernah takut. Karena dia tahu. Dan dia peka. Dan dia mengerti. Pada waktu orang-orang Yunani cari Yesus, langsung Yesus tahu, waktunya habis. Kenapa saudara? Kenapa? Ini orang-orang Yunani cari Yesus, kok ya Yesus langsung tahu kalau biji tidak mati ditanam, tidak akan nanti menghasilkan buah yang banyak. Yesus tahu dia harus mati. Kenapa? Sebab Yesus tahu misinya. Yesus tahu keadaannya, perintah Bapaknya dia tahu. Sebab perintah Bapaknya untuk apa Yesus? Untuk menggenapi Tauratnya orang Yahudi. Makanya pada waktu ada seorang perempuan anaknya sakit, orang itu bukan orang Yahudi, orang itu teriak sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan Yesus bilang apa? Aku diutus
di antara untuk orang-orang Yahudi. Yesus itu luar biasa. Dia tahu misinya. Dia tahu tugas yang diberikan oleh Bapa dan dia tidak mau melampauinya. Coba saudara, kalau ada orang kayak Tuhan Yesus, kira-kira saudara kepengen dia hidup 1000 tahun enggak? Bayangin. Sekarang saja perusahaan-perusahaan lihat, kalau ada seorang manajer, seorang direktur yang jagoan, pinter, dibuat rebutan enggak? Yesus itu rendah hati, saudara. Dia hatinya terharu karena dia masih kepengen dengan murid-muridnya. Tapi dia tahu tugasnya sudah selesai. Coba saudara, ini saudara-saudara ini kepengen umurnya panjang-panjang enggak? Ayo jujur, pengen tak? Hah? Iya tak? Apalagi di anakmu pinter, anak pinter di sekolah ke pinter, lalu dihargai oleh masyarakat. Wah, kira-kira kepengennya umurnya panjang enggak? Pengen tak? Ada orang yang melebihi Yesus enggak? Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang bisu ngomong. Bayangin saudara. Tapi Bapak berkata apa? Cukup. Umurnya 33, cukup nak pulang. Loh. Kalau kamu bilang apa? Jangan Tuhan, betul. Saudara bertahu Tuhan Yesus berkata apa? Kamu harus belajar daripadaku, supaya saudara dan saya belajar taat setia kepada siapa? Bapak. Jangan bapaknya malah suruh nurut anaknya, itu orang Kristen. Sekarang ini terus terang, saudara nurut Tuhan atau Tuhan yang suruh nurut kamu? Kamu bilang, aku mau nurut Tuhan, ngomongnya gitu dah. Tapi kenyataan hidupmu, Tuhan yang suruh nurut kamu atau kamu yang nurut Tuhan? Contohnya apa? Tuhan, berkati anakku, cari ke jodoh anakku, ini anakku. Jadi Tuhan ini bawa perintah semua dah. Bawa suruh berkati terus. Lebih-lebih kurang ajar ya. Kalau mau pergi, Tuhan aku pergi, rumahku jagain ya. Tuhan, aku mau tidur, jaga ya. Betul enggak? Betul enggak? Jadi Tuhan hansipmu toh. Enggak kurang ajar itu. Mana ada anak mau tidur gini? Apa? Jaga aku, Pak. Apa enggak boleh tidur sebelum aku tidur. Lalu bapaknya bilang apa? Anak model apa ini? Loh, kalau anaknya masih penakut, umurnya baru 5 tahun, memper lah. Tapi anaknya umur 20 tahun lalu bilang, Pak, jaga aku. Tak kurang ajar. Loh, saudara ini sadar enggak? Jadi orang Kristen ini anaknya Allah. Nyebut bapakmu, Allah itu bapakmu. Sadar enggak? Lah kok bawa perintah-perintah itu gitu? Tuhan jaga ya. Tuhan aku mau pergi, berkati ya. Loh, Tuhan, aku mau buka toko, berkati ya. Nanti sudah duit akeh, dapetnya banyak duit. Tuhan, kowe 10% banyak. Yang 90 aku, betul kan? Hah? Gak mau akali. Tuhan mau akali dong. Kadang-kadang kamu nakal. Nakalnya apa? Tuhan, aku ini utangku akeh. Aku tak masang SDSB. Loh, ini orang Kristen banyak. Tapi nek beli nyumput-nyumput. Pembantunya itu. Anaknya tuku meneng-meneng bayi. Nanti dek dapat separuh Tuhan, separuh aku. Nggak kurang ajar itu. Saudara tahu? Saya pernah ditanyain sama orang Kristen. Pak, aku ini untuk SDSB.
Meh tak persembahke nggo gereja. Gelem gak ya, Pak? Lho aku bilang, gereja, gelem. Gereja ya gelem toh ya, tak. Mosok gereja dikasih duit gak mau? Mau. Tapi kalau Tuhan tidak mau, betul enggak? Nek gereja ini gelem, cemplungnya ya gelem. Tapi nek Tuhan tidak mau, sebabnya apa? Tuhan mbok akali yo. Saudara tahu firman Tuhan. Kalau engkau mau jadi pelaku firman, kamu harus seperti Yesus. Engkau harus tahu bagianmu. Kalau Tuhan mengatakan cukup nak, ya wes tak. Kalau kamu terharu seperti Tuhan Yesus, itu biasa. Karena Tuhan Yesus juga terharu pada waktu dia tahu, waktunya sudah sampai. Mengapa ini orang Yunani cari dia? Mengapa ini orang bukan Yahudi kok mulai cari dia? Allah sudah menyatakan, tugasmu selesai nak. Berikan kepada murid-muridmu yang harus memberitakan firman ke ujung-ujung bumi. Bukan kamu lagi. Dan untuk itu dia harus membayar harga nyawa ini. Maka dari itu saudara dan saya menjadi pengikut Yesus sudah dibayar oleh Yesus. Engkau sudah dibayar harga nyawamu oleh Yesus. Sekarang bagianmu kamu harus bayar. Lalu mungkin kamu kaget. Aku bayar Pak. Lu kan sudah dibayar Yesus. Alkitab yang ngomong, bukan saya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau Tuhan Yesus membayar nyawamu, Yohanes 3 ayat 16, kamu harus perhatikan. 1 Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan saudara. Sebab biasanya orang Kristen itu tidak pernah memperhatikan yang buat pengorbanan dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Loh. Jadi saudara dituntut enggak untuk berkorban untuk saudara-saudara? Iya. Jangan saudara kira kan sudah ditebus Yesus. Saudara harus berani berkorban untuk saudaramu yang lain. Maka masalahmu akan diatasi oleh dia. Ini hidup kekristenan, saudara. Sebab di mana Tuhan Yesus ada, engkau harus berada. Saudara dan saya harus menanggung derita untuk saudaramu yang lain. Jangan untuk seperti zaman sekarang orang Kristen mau nanggung derita nih siapa? Yang sudah saudara susahkan hidupmu ini, yang mbok gotong-gotong ini salibnya siapa? Salibnya orang lain atau salibmu dewek? Salibmu dewek. Padahal salibmu sudah digotong siapa? Tuhan Yesus. Lah kok mbok gotong-gotong lagi gitu? Kamu harusnya gotong salibnya orang lain. Makanya Tuhan Yesus ngajar supaya kamu berdoa untuk orang lain. Tapi saudara sembayangnya nggo sapa? Gua awake dhewe terus. Pantesan masalahmu enggak pernah bar-bar. Wong sudah mbok kasih ke Tuhan mbok gotong meneh. Mbok sambil gotong Tuhan bingung. Mbok kasih ke ya wis tak gotonge, ditarik meneh. Ya wis tak gotonge lho, mbok gotong meneh. Lha timbang odok-odokan aku kuwe ya wis gotong meneh. Ini loh saudara. Alkitab sudah berkata, untuk menyelesaikan tugas Bapa, dia berkata apa? Biji itu harus mati. Kedagingan harus mati. Keakuan harus mati. Yesus harus mati.
tapi tidak mati terus, bangkit kembali, lalu dia dimuliakan. Itu kekristenan. Kalau saudara mau mencari jiwa yang banyak, jangan jadi calo, tapi jadi seperti biji yang ditanamkan mati. Bagaimana caranya? Di dalam rumah tanggamu, engkau mati akunya, gengsinya. Jadi saksi. Kalau dulunya tukang mulutnya kotor, sekarang diubah menjadi mati. Kayak mati itu bisa ngomong nggak? Kalau dulu omongi suami sedikit, balesnya 10 kali. Kalau sudah mati, bisa bales nggak? Nggak bisa toh? Nah, kamu ini sudah mati apa belum? Diomongi sedikit, sakit hati. Orang mati bisa sakit hati tidak? Dikeplok bisa tidak? Orang mati dikeplok bisa tidak? Bisa, balas tidak? Ngomel tidak? Tidak. Saudara tahu, kalau engkau mau mati seperti Yesus, kau akan dimuliakan. Coba kamu lihat, waktu hidup dimaki-maki, dihina-hina, waktu mati dihias enggak? Kasih minyak wangi enggak? Terus habis itu dibuang atau diangkat-angkat? Diangkat-angkat. Loh, ngerti? Kalau engkau mau mati, kamu akan disanjung-sanjung. Diangkat-angkat. Loh, betul enggak? Ditangisi enggak? Selama kamu masih hidup, dipisui enggak? Tek mati ditangisi, dihormati. Kalau engkau mau jadi orang Kristen dan setia mati, kamu akan dihormati. Orang dunia ada dihormati, pasti tak? Kenapa orang dunia, tetanggamu orang tak mau jadi Kristen? Aku nak mati-mati yuk. Betul tak? Selama kamu hidup masih cerewet, masih ini, kamu dihindari orang. Tapi demikian kamu mati, tonggo-tonggomu teko. Betul? Datang dewek enggak? Datang enggak? Menghormati enggak? Iya. Kalau kamu mau mati di dalam Yesus, tonggo-tonggomu, kamu akan menarik orang datang kepada Kristus. Tapi kalau kamu tetap hidup, cerewet tetap cerewet, mulutnya di kebun binatang tetap kebun binatang, yang suka utang tetap suka utang, orang mati bisa utang enggak? Lah kowe suka utang? Wah, udah mati. Terus utang lumayan tek bayar. Tek orang mati tidak bisa bayar. Saudara tahu, kitab sudah berkata, kalau engkau tidak mati seperti Yesus, kamu tidak akan narik orang datang kepadamu. Kalau kamu mati, Kristus akan dimuliakan dan semua orang datang kepadamu. Ini hidup kekristenan, saudara. Kamu boleh terharu karena apa? Karena kamu ditinggalkan oleh perkara-perkara dunia. Kamu dulu suka hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Sekarang dikatakan, jadi Kristen jadi ekstrim yo. Nggak suka apa-apa. Nggak tahu tuh, dulu nih suka ini jadi hilang, suka ini jadi hilang. Bukan dilarang, tapi nggak seneng dewek. Karena apa? Loh, lama-lama itu udah mati. Loh, betul nggak? Dijauhi oleh orang dunia. Iya. Tetapi percaya, itu penderitaan yang kita harus angkat.
Tetapi nanti satu saat dia akan datang. Kalau kita sudah mati, dia akan datang untuk mencari Yesus dan menghormati Yesus. Ini hidup kekristenan, saudara. Maka dari itu pelajari firman Tuhan dan minta pimpinan Roh Kudus. Kamu akan dituntun sampai kepada kesempurnaan. Sama dengan dia. Yesus dijawab oleh Bapa. Saudara tidak boleh mencari kemuliaanmu, tapi kemuliaan Bapa. Maka Bapa berkata, aku akan muliakan, aku akan muliakan. Di dalam pimpinan Roh, kalau engkau hidup dan saya di dalam pimpinan Roh, kehendak daging tidak akan kamu lakukan. Maka dari itu saudara, hiduplah dengan pimpinan Roh Kudus. Sebab kamu ini siapa? Tidak ada artinya. Kalau saudara tidak bertobat, waktunya terlambat. Maka dari itu, sebelum terlambat, bertobat. Baca firman Tuhan, cari hadirat Dia, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau Tuhan menyatakan diri kepadamu, luar biasa. Dunia tidak ada artinya, saudara. Dunia tidak ada artinya. Dan Dia akan menyertai engkau. Di mana saja engkau berada, Dia bersama dengan engkau. Di dalam engkau menghadapi kesesakan, Dia akan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu, anak. Ini saudara, dan ini aku alami, anak-anakku ngalami, istriku ngalami, sehingga apapun boleh terjadi, tidak ada yang tidak dapat diatasi, karena kita tidak seorang diri, tapi bersama dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa.